Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalanku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Om Papakarmahem apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Sejarah Hari Raya Galungan dalam Bali History.
Berbagai makanan khas yang ada di Pulau Dewata, Bali. PVMBG kembali melakukan pemantauan kawah Gunung Agung melalui pesawat drone. Berbagai balon udara yang unik dan menarik tampil dalam Festival Bola Dunia di Argentina. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, umat Hindu di Bali hari ini merayakan Hari Raya Galungan. Namun belum banyak yang tahu kapan Hari Raya Galungan ini mulai dirayakan pertama kali ya. Salah satu sumber menyebutkan Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada abad ke-9. Dan berikut selengkapnya akan kami hadirkan dalam Bali Story. Rabu pagi, seluruh umat Hindu di Bali merayakan hari besar keagamaan Galungan. Alunan genta terdengar hampir di setiap pura di Bali. Seluruh umat memanjatkan doa pertanda Galungan telah tiba. Tepat pada Buddha Kliwon, Huku Dungulan dalam sistem kalender Bali, Hari Raya Galungan dirayakan sebagai hari kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan. Dikutip dari laman Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Pusat, perayaan Hari Raya Galungan tidak dapat dipisahkan dari cerita Maya Denawa. Diceritakan, Raja Maya Denawa merupakan raja sakti yang sombong dan angkuh. Raja melarang umat Hindu melakukan upacara keagamaan dan bersembahyang ke pura. Untuk menolong rakyat Bali, Betara Indra kemudian berperang melawan Maya Denawa. Kemenangan Betara Indra melawan Maya Denawa inilah kemudian diperingati sebagai hari kemenangan Dharma melawan adharma, yang diperingati sebagai Hari Raya Galungan. Tak ada yang dapat memastikan kapan tepatnya Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu di Bali dan di Indonesia hingga sekarang. Hanya ada satu pegangan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan Hari Raya Galungan dirayakan untuk pertama kalinya di Bali. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Hari Raya Galungan dirayakan pada hari Purnama Kapat pada Rabu Kliwon, Huku Dungulan pada tahun 882 Masehi atau tahun Saka 804. Lontar tersebut berbunyi Punang Aci Galungan Ika Ngawit Bu Ka Dungulan Sasi Kacatur tanggal 15 Isaka 804 Bangun Indria Puwana Ikang Bali Raja, yang artinya perayaan Hari Raya Galungan itu pertama-tama adalah pada hari Rabu Kliwon Huku Dungulan Sasi Kapat tanggal 15 tahun 804 Saka. Keadaan Pulau Bali bagaikan indra loka. Lontar ini menjadi satu-satunya sumber yang menjelaskan kapan Hari Raya Galungan mulai dirayakan umat Hindu di Bali. Selain sangat sulit ditentukan kapan pertama kali dirayakan, Hari Raya Galungan merupakan hari raya umat Hindu yang paling panjang rangkaiannya. Rangkaian Hari Raya Galungan sudah dimulai sejak 25 hari sebelumnya dan berakhir 35 hari setelahnya. Rangkaian Hari Raya Galungan dimulai sejak Hari Tumpak Wariga atau yang dikenal sebagai Hari Tumbuh-tumbuhan. Pada hari Sabtu Wariga dalam kalender Bali, umat Hindu memohon kepada Dewa Sangkara agar segala tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun berbuah lebat agar buah dapat dipergunakan pada Hari Raya Galungan. Guru nana Singapura, titang sampun pengaturan pengarahan, mungkin ben slide dina pacang rainan galungan, mungkin tiba warigen, mungkin titang nunas sari marte driki sarung sedana bian, habis ane wenten tumbuh-tumbuhane
buah-buahan driki makin mang de selamat serawi mang dengar mang de benten titiang anggan kacang rainan galungan ben selai dina makin titiang bantah ngaturang canang pipa teluh makin kukus bubuh sewintena makin titiang. Rangkaian galungan berlanjut pada Hari Raya Sugian Jawa atau Sugian Bali yang bermakna pembersihan alam semesta atau Buana Agung dan diri manusia atau Buana Alit. Hari Minggu sebelum Hari Raya Galungan, umat Hindu merayakan Hari Penyekeban. Hari Senin disebut Hari Penyajian dan hari Selasa Hari Penampahan Galungan yang biasa ditandai dengan memasang penjor dan tradisi ngelawar. 10 hari setelah merayakan Hari Raya Galungan pada hari Rabu, umat Hindu di Bali akan kembali sembahyang ke pura untuk merayakan Hari Raya Kuningan. Rangkaian Hari Raya Galungan baru berakhir setelah 35 hari, yaitu di Hari Pegatwakan. Nantinya setelah melakukan persembahyangan, umat Hindu akan melepas penjor yang telah dipasang di depan rumah. Selama kurun waktu setelah Hari Raya Galungan dan Hari Pegatwakan disebut Ngucal Balung. Dalam kurun waktu tersebut, umat Hindu di Bali sangat menghindari melakukan upacara ngaben dan pernikahan karena dianggap kurang baik. Nah, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mencari tahu arti yang terkandung dari berbagai makanan khas yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda ke sini. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net.
Kembali di Net Bali, masyarakat di Bali sampai saat ini masih percaya bahwa apa yang mereka konsumsi seperti makanan itu sangat mempengaruhi aspek kehidupan mereka ya. Seperti ada makanan yang khusus untuk para pemuka agama atau pedanda. Nah, bagaimana makanan tersebut disiapkan dan apa kira-kira makna dari makanan-makanan tersebut? Berikut ini kami sajikan liputannya. Dunia sudah mengetahui kalau Bali telah menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Begitu banyak hal menarik dapat dinikmati di Bali. Selain panorama alam, seni dan tradisi, Bali menawarkan pilihan wisata yang lain. Salah satunya adalah wisata kuliner. Makanan Bali umumnya kaya akan rempah. Tak jarang, turis asing menganggapnya sebagai sesuatu yang eksotis. Namun tak banyak dari para penikmat wisata kuliner yang tahu bahwa makanan yang mereka nikmati memiliki segudang makna dan cerita. Orang Bali percaya bahwa setiap makanan yang mereka konsumsi mempengaruhi aspek kehidupan mereka. Tak hanya kesehatan jasmani, namun juga ketenangan jiwa. Dari kesejukan perasaan yang tercipta, maka perkataan dan perbuatan yang baik akan timbul. Rayunan ide pedanda adalah salah satu menu khusus yang biasa disuguhkan kepada para pedanda. Pedanda adalah pemuka agama yang dipandang suci di Bali. Pedandalah yang menjadi pemimpin jalannya upacara agama Hindu Bali. Pada umumnya di Bali atau kalau kita menjamu spiritual, beliau yang bergerak di bidang spiritual seperti ide pedanda di Bali, kita pakai seperti ini. Ini namanya wanci yang terbuat dari kayu. Ini ada jaro. Ini kita pakai daun pisang. Daun pisang ini namanya takir. Takir kenapa memakai daun pisang? Karena ini bahan tidak memerlukan waktu lama untuk menyatu dengan alam dan tidak memerlukan mencemari lingkungan terlalu lama. Makanan khas Bali umumnya juga merupakan bagian dari upacara keagamaan maupun acara adat. Misalnya saja lawar. Lawar adalah campuran beberapa macam sayuran dengan daging babi, ayam, atau itik. Lawar biasanya dicampur darah hewan yang masih segar. Namun, karena alasan kesehatan, kini tak banyak lagi ditemukan. Lawar tanpa darah ini disebut lawar putih. Awalnya lawar hanya dibuat untuk acara-acara khusus saja. Pembuatannya pun dilakukan bersama-sama oleh para pria sebuah banjar. Kegiatan semacam ini dinamakan mebat. Kegiatan memotong daging babi atau itik sampai halus untuk kemudian dicampur dengan bahan masakan lainnya. Mebat pun merupakan wujud gotong royong sesama warga dalam satu banjar. Namun, kini lawar tak hanya menjadi konsumsi di waktu-waktu tertentu saja. Masyarakat umum maupun wisatawan dapat menikmati lawar kapan saja. Makanan khas suatu daerah kan dikonsumsi oleh masyarakat daerah itu sendiri. Makanan seperti lawar atau babi guling itu adalah makanan yang cocok dengan masyarakat Bali. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentang makanan yang khas Bali, maka orang mulai sudah melirik dalam segi bisnis dalam penjualan makanan Bali itu sendiri. Salah satu kuliner yang dicari di Ubud adalah nasi campur ayam. Bisa ditemukan di rumah makan nasi campur ayam Bu Mangku. Di sini nasi campur ayam juga dilengkapi dengan kacang panjang yang ditaburi kelapa, kacang tanah, serta sambal terasi.
Kalau di sini, kalau saya rasakan itu bumbunya menyerap masuk ke dalam. Kalau bumbu-bumbu Bali itu kan kebanyakan yang umbi-umbian, itu kayak jahe, kayak kunyit. Itu di sini kalau menurut saya pas sekali kombinasinya. Makanan khas Bali yang juga dikenal luas adalah bebek betutu. Bagi orang Bali, bebek dipercaya membawa sifat bijaksana dan tidak suka berkelahi. Maka pada zaman kerajaan, betutu merupakan makanan yang hanya dapat dikonsumsi oleh para bangsawan. Pada saat itu, bebek yang menjadi bahan baku betutu tergolong sangat mahal. Awalnya bebek betutu hanya terkenal di daerah Ubud saja. Namun, kini betutu bisa dikonsumsi siapa saja. Tak ada lagi batasan kasta atau jabatan untuk mencicipi bebek betutu. Memasak betutu butuh waktu sekitar 12 jam. Proses yang rumit dan lama diperlukan agar bebek dapat menyerap semua bumbu. Dan pemasakan api kecil dilakukan agar bebek menjadi empuk dan matang merata. Untuk dapat menikmatinya, di restoran pun para peminat biasanya harus memesan minimal sehari sebelumnya. Tak sedikit makanan tradisional Bali yang berevolusi. Berawal dari makanan para bangsawan menjadi makanan rakyat. Dari makanan upacara keagamaan dan adat menjadi panganan sehari-hari. Meski terjadi pergeseran, masyarakat Bali berhasil mempertahankan keberadaan salah satu ciri khas budayanya yang dapat menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri. PVMBG kembali melakukan pemantauan kawah Gunung Agung melalui pesawat drone. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya?
Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi kembali melakukan pemantauan kawah Gunung Agung melalui pesawat drone. Pantauan ini untuk mengetahui kondisi terkini kawah dan juga pasca diturunkannya status Gunung Agung ke level 3 atau siaga. Pasca turunnya status Gunung Agung ke level 3 atau siaga, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi PVMBG kembali melakukan pemantauan kawah gunung melalui pesawat drone Senin sore. Penerbangan pesawat drone dilakukan di lapangan Selat Karangasem yang berada pada radius 9 km dari puncak gunung. Penerbangan drone yang bekerja sama dengan tim Aeroterra Scan Bandung ini bertujuan mengumpulkan data terkini kondisi kawah Gunung Agung. Data yang diambil berupa foto 3 dimensi yang nantinya diproses menjadi foto yang terukur. Peta foto yang diambil akan digunakan untuk memonitor aktivitas kawah serta melihat perubahan apa saja yang terjadi dalam kawah. Dari pantauan drone tersebut sebanyak 200 foto yang diambil. Foto-foto ini akan dijadikan referensi oleh PVMBG dalam memberikan informasi terkini kondisi Gunung Agung kepada masyarakat. Kami terbang itu tadi di ketinggian 3.500 meter dari atas permukaan laut. Kalau dari kawah itu kira-kira sekitar 500 meter dari atas kawah. Pesawat menyisiri area kawah dalam 6 lintasan terbang. Kurang lebih data foto yang dihasilkan itu sampai 200 foto. Yang mana nanti 200 foto itu nanti digabung, diproses, menggunakan software khusus supaya nanti bisa dihasilkan peta foto dari kawah yang terukur dan juga peta 3 dimensi dari kawah. Selain penerbangan drone untuk mendapatkan peta foto, sebelumnya tim Aeroterra Scan Bandung juga telah berhasil mengambil kondisi kawah dalam bentuk video. Kondisi visual terkini Gunung Agung akan dilakukan setiap minggu selama Gunung Agung masih dalam kondisi kritis. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 200 hari terlewat kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan masih juga gelap. Desak Presiden bentuk tim gabungan pencari fakta. Mantan pimpinan KPK bersama sejumlah pegiat anti korupsi sambangi gedung KPK. Mantan pimpinan KPK serta sejumlah pegiat anti korupsi Selasa siang datangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Kehadiran mereka ke gedung anti rasuah ini merupakan bentuk dukungan kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Sudah lebih dari 200 hari kasus teror kepada penyidik senior KPK ini belum juga terungkap. Presiden Joko Widodo pun didesak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta mengungkap dalang di balik teror itu. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita melihat bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama, ternyata aparat kepolisian tidak mampu berhasil mengungkap kasus ini. Dan kita khawatir kalau kasus novel ini tidak pernah diselesaikan, tidak pernah diungkap, maka ini tidak menutup kemungkinan kasus-kasus ini terulang kembali. Para pegiat anti korupsi membawa dokumen yang berisi tanda tangan sebagai dukungan pembentukan tim gabungan pencari fakta. Dokumen akan diserahkan kepada pimpinan KPK. Tetapi untuk kasus Novel Baswedan, rasanya itu waktu yang terlalu lama. Dan sampai kapan akan terus dibiarkan? Apakah kita akan terus menghitung hari 202, 203, 204 sampai kemudian ada penyelesaian? 11 April 2017, Novel diserang menggunakan air keras, buntutnya kedua mata Novel mengalami kerusakan. Kini Novel harus menjalani operasi besar di mata kirinya di Singapura. Titin Mufti, Hafid Rangga melaporkan untuk NET. Tepis adanya prostitusi terselubung di dalam Hotel Alexis, pengelola minta audiensi dengan Pemprov DKI. Tanggapi ini, Gubernur DKI Jakarta tegaskan telah kantongi bukti pelanggaran yang dilakukan hotel dan juga geria pijat Alexis. Menyusul di stopnya izin hotel dan geria pijat Alexis, Selasa siang pihak pengelola hotel menepis tuduhan adanya prostitusi terselubung di dalam hotel tersebut.
Pengelola Alexis juga menambahkan, baik di hotel maupun geria pijat di tempatnya tidak pernah melanggar aturan, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila. Alexis juga meminta audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta guna menemukan solusi pasca di-stopnya izin hotel dan geria pijat Alexis. Mereka beralasan penghentian operasional ini bisa berdampak seperti hilangnya mata pencaharian para pekerja. Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan geria pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik dalam bentuk narkoba maupun tindak asusila. Tanggapi bantahan ini, Gubernur DKI Jakarta tegaskan memiliki bukti pelanggaran di dalam hotel Alexis. Bukti inilah yang menjadi pertimbangan di-stopnya perizinan hotel dan geria pijat Alexis. Bangunan yang melanggar, kalau bangunan melanggar bisa difoto, fotonya ditunjukin. Masa ini mau difoto, fotonya ditunjukin? Gimana coba? Karena itu kita sampaikan ada bukti-buktinya semua, ada datanya, dan itu menjadi bagian dari pertimbangan. Timnet Januari lalu sempat menyambangi Hotel Alexis yang disebut sebagai One Stop Entertainment. Timnet pun sempat dihampiri wanita yang memasang tarif kencan dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Penghentian izin operasi hotel serta geria pijat Alexis merupakan janji kampanye Anies Sandi. Kini, saat telah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta selama 2 pekan, pasangan ini telah membuktikan janjinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selanjutnya, seorang balita umur 2 tahun tewas dibantai seorang pengendara ojek saat dititipkan orang tuanya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemicunya sepele, pelaku membunuh karena korban rewel dan terus menangis. Selasa siang, tim penyidik reserse kriminal Polres Banyuwangi, Jawa Timur kembali memeriksa Effendi, pelaku pembunuhan seorang balita usia 2 tahun. Sejak ditangkap pada Minggu lalu, pelaku telah 3 kali jalani pemeriksaan penyidik unit PPA Polres Banyuwangi. Petugas memastikan warga Sumberjo, Kecamatan Banyuwangi itu tidak mengalami gangguan jiwa. Kepada penyidik, Effendi akui perbuatan sadisnya. Ia tega membunuh Alesha Keisha Ardani karena tak tahan mendengar kerewelan dan tangisan anak tersebut. Enggak, cuma ya saya itu pusing kepala saya, kan nggak dapat tidur itu, baru kerja, baru pulang. Refleks, karena nggak sengaja refleks. Terus langsung saya gendong lagi, saya kasih minyak kayu putih itu, terus ibunya datang. Korban merupakan putri pasangan Wiono dan Rina Munarsih, warga Kecamatan Banyuwangi. Ia tewas mengenaskan dengan wajah dan bagian tubuhnya lebam. Balita itu biasa dititipkan orang tuanya di rumah Effendi. Tengah jam ditinggal ibunya pergi, tukang ojek langganannya itu ternyata tega habisi nyawa korban. Ibunya korban ini menitipkan korban kepadanya. Biasanya itu ada istrinya tersangka. Namun pada saat itu menitipkan istrinya tersangka tidak ada di tempat. Kemudian anak ini digendong karena posisinya nangis terus, tidak berhenti-berhenti. Tersangka ini jengkel. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif oleh polisi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram ganja kering di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ganja kering ini dibawa dari Aceh menuju Medan menggunakan mobil minibus. Penyelundupan 240 kg ganja kering berhasil digagalkan Polres Langkat, Sumatera Utara. Penangkapan bermula dari razia rutin yang dilakukan petugas di Jalan Lintas Sumatera, jalur Aceh menuju Medan, Kecamatan Stabat, Sumatera Utara. Mobil minibus warna hitam yang melintas tiba-tiba berbalik arah dan menuju perkampungan untuk menghindari razia. Polisi yang curiga langsung melakukan pengejaran. Saat tertangkap, polisi lalu memeriksa mobil dan menemukan barang bukti 12 box besar berisi ganja. Barang haram ini diketahui dibawa dari Aceh dan rencananya akan diedarkan di Medan. Kalau dari kotaknya seolah-olah itu mesin pengaduk cat kayaknya, karena bertuliskan aksara Cina. Setelah kita bongkar ternyata isinya satu kotak itu 20 bal ganja, perkirakan mungkin sekitar 20 kilo. Jadi kalau 12 kardus sekitar 240, tapi belum kami bongkar semua.
Polisi telah menetapkan supir minibus asal Cirebon yaitu Z sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan kasus penyelundupan barang haram tersebut. Kini barang bukti dan tersangka diamankan di Polres Langkat. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Sesaat lagi akan hadir berbagai informasi tentang sepak bola dunia. Tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Kerasnya persaingan Premier League telah memakan korban. Hingga pekan ke-10 saja 3 pelatih resmi dilengsarkan dari jabatan yang mereka pegang. Uniknya 2 dari 3 pelatih ini berasal dari Belanda. Apakah mungkin pelatih Belanda memang nggak cocok ya melatih di Inggris?
Usai sudah perjalanan Ronald Koeman bersama Everton musim ini. Raihan 8 poin dari 9 laga dan masih berkutat di 3 peringkat terbawah klasmen jadi salah satu penyebabnya. Padahal jika melihat ke belakang awal masa kedatangan Koeman ke Goodison Park mampu hadirkan kepercayaan yang tinggi bagi publik The Toffees. Performa fantastis di musim lalu ditandai dengan kembalinya Everton ke pentas Eropa, membuat ekspektasi fans semakin meningkat di musim ini. Belanja besar-besaran yang dilakukan di jendela transfer musim panas lalu pun seakan perkuat keyakinan mereka untuk bisa bersaing dalam perebutan kasta teratas. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan malah jauh dari mimpi ideal. Pengeluaran sebesar 2,2 triliun rupiah belum mampu hadirkan performa yang diinginkan. Hasil evaluasi musim sebelumnya untuk perkuat pertahanan dengan membeli mahal Jordan Pickford dan Michael Keane malah berbuah angka kebobolan yang meningkat hingga 18 gol hanya dari 9 pertandingan. Dengan angka rata-rata kemasukan 2 gol per laga, The Toffees kini berada di urutan kedua sebagai klub dengan pertahanan terburuk di Premier League musim ini. Di lini depan, dosa Koeman melepas Romelu Lukaku ke Manchester United semakin membuat The True Blues frustasi. Nama-nama anyar seperti Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson hingga Davy Klaassen belum mampu berikan dampak signifikan pada kreasi dan daya gedor Everton saat ini. Imbasnya produktivitas Everton musim lalu yang mampu lesakan 10 gol hingga pekan ke-9 dengan rata-rata 1,1 per laga terjun bebas di musim ini dengan rataan 0,7 gol per laga. Atau dengan kata lain, Everton musim ini baru mampu cetak 1 gol di setiap 128 menit pertandingan. Dengan kondisi seperti ini, Everton bahkan hanya bisa masukkan 2 nama pencetak gol, Wayne Rooney dan Omar Niasse, dari semua penghuni ruang ganti Goodison Park. Keluar sebagai pelatih Premier League ketiga yang dipecat musim ini pun membuat Koeman menambah panjang daftar juru taktik asal Belanda yang harus rela kehilangan pekerjaan di tanah Inggris. Musim ini Frank de Boer lebih dulu kehilangan pekerjaan saat didepak dari kursi kepelatihan Crystal Palace. Bahwa de Boer performa di Eagles lebih buruk dari 1 periode pelatih sebelumnya. De Boer yang hanya bertahan hingga pekan ke-4 tak sekalipun berikan kemenangan untuk publik Selhurst Park. Dengan rekor buruknya ex-pelatih Inter Milan dan Ajax Amsterdam ini membawa The Eagles ke dasar klasmen dengan catatan sebagai tim Premier League pertama yang gagal menang di 4 laga awal beruntun. Jauh sebelum musim ini dimulai, 2 pelatih Belanda lainnya Louis van Gaal dan Dick Advocaat juga gagal bertahan di kerasnya persaingan Premier League. Bagi Van Gaal, 2 musim di Old Trafford mungkin akan jadi pengalaman yang tak terlupakan baginya. Dirinya bertubi-tubi dapatkan kritikan dari fans maupun media setelah tak mampu membuat Manchester United kembali pada performa terbaiknya. Walau sempat dianggap gagal, Van Gaal berhasil persembahkan 1 gelar FA Cup di tahun 2016. Berbeda cerita dengan Van Gaal, Dick Advocaat yang sukses membawa Sunderland keluar dari zona degradasi musim 2014-2015 justru mengundurkan diri pada musim berikutnya usai catatan start buruk bersama The Black Cats. Di musim lalu, Advocaat membawa tim skuad Newcastle United ini harus puas berada di peringkat 19 klasmen hingga pekan ke-8 dengan catatan 5 kekalahan dan 3 hasil imbang sebelum akhirnya hengkang dari Stadium of Light. Jika melihat situasi saat ini, bukan tak mungkin rekor pemecatan 8 pelatih sepanjang musim lalu bisa terlampaui. Apalagi sejumlah pelatih seperti Slaven Bilic, Mark Hughes, Antonio Conte, dan Jurgen Klopp tengah dalam sorotan tajam. Andai tak mampu menjawab ekspektasi klub, sangat mungkin menggiring karir mereka semakin di ujung tanduk. Baru-baru ini bakat pesepak bola tanah air kembali gemparkan dunia. Yap, setelah heboh dengan masuknya Egy Maulana Fikri ke jajaran pemain muda potensial dunia, sekarang giliran Terence Puhiri yang viral lewat aksi gol The Flash-nya ke gawang Mitra Kukar. Sepanjang pekan ini sepak bola Indonesia kembali jadi pembicaraan seluruh dunia. Setelah lambungkan nama Egy Maulana Fikri ke dalam jajaran pemain paling potensial versi The Guardian, kali ini dunia mulai menyoroti kiprah pemain muda lainnya, Terence Owang Puhiri. Pemain bertubuh mungil asal klub Pusamania Borneo FC ini melejit namanya usai lesatkan gol spektakuler tengah pekan kemarin. 1 gol tambahan Terence ke gawang Mitra Kukar tengah pekan ini viral di dunia maya. Dalam proses gol, pemain 21 tahun yang akrab disapa Tepu ini pamerkan kecepatan lari yang di atas rata-rata. Hebatnya aksi sprint super cepat Terence pun dilengkapi gerakan lewati kiper dan penyelesaian akhir yang tenang. Apresiasi atas gol spektakuler pemain kelahiran Papua ini tak hanya datang dari dalam negeri. Ribuan komentar positif dari netizen seluruh dunia pun ramai membanjiri lini masa komentar Instagram pribadinya. Hal yang paling ramai adalah komentar dari supporter klub raksasa Turki Beşiktaş yang seolah mengajak Terence untuk bergabung ke sana. Tak hanya netizen, media Prancis L'Equipe dan Globo Esporte dari Brazil pun ikut mengangkat sosok Terence Puhiri di sebagian kolomnya. 2 media internasional ini menuliskan berita yang menyebut Terence sebagai salah satu pemain tercepat di dunia. Uniknya, Globo Esporte sampai menyebut pemain pesut etam ini layak bersaing bersama pelari tercepat dunia Usain Bolt.
Ban saya mungkin punya kecepatan ya, kecepatan untuk menerobos masuk. Cuman kalau kelemahan crossing saya belum kurang maksimal. Terus dribble masuk ke gawang lawan. Itu yang belum maksimal. Dia harus belajar baik. Lewat potensi dan kelebihannya sebagai pesepak bola, Terence masih menyimpan cita-cita yang mungkin akan segera terrealisasi. Dengan segala aksinya, pemain yang mengidolakan sosok Ronaldinho ini berharap bisa mengenakan baju Garuda di dada demi membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Mendekati seminggu jelang pernikahan putrinya, Presiden Joko Widodo mengantar langsung undangan untuk Wakil Presiden Yusuf Kala. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa. Yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Mendekati seminggu jelang pernikahan putrinya, Presiden Joko Widodo mengantar langsung undangan untuk Wakil Presiden Yusuf Kala. Presiden juga meminta kesediaan Yusuf Kala menjadi saksi pada pernikahan tersebut. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara serta putrinya Kahiyang Ayu bertandang ke rumah dinas Wakil Presiden Yusuf Kala di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Presiden mengantar sendiri undangan pernikahan Kahiyang sekaligus meminta kesediaan Yusuf Kala untuk menjadi saksi pernikahan 8 November mendatang. Pernikahan Kahiyang Ayu Bobi Afif Nasution akan dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah. Sekitar 8.000 undangan disebar keluarga Presiden. Para undangan mulai dari pejabat, relawan hingga masyarakat.
Selain Yusuf Kala, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga akan menjadi saksi pada pernikahan putri presiden nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke mancanegara, Amerika Serikat ya. Pesta Halloween baru saja digelar di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Trump dan ibu negara mengundang ribuan anak dari 20 sekolah. Pesta tradisi ini diramaikan dengan anak-anak yang mengenakan kostum Halloween. Ada laba-laba dan jaringnya di gedung South Lawn White House. Tak seperti biasanya, gedung White House Senin kemarin tiba-tiba riuh ramai. Banyak anak-anak dan orang tua yang datang. Mereka berasal dari 20 sekolah di Maryland, Virginia, Distrik Columbia, serta keluarga militer. Yap, beginilah serunya pesta Halloween di gedung White House. Presiden AS Donald Trump dan ibu negara Melania Trump antusias menyambut anak-anak yang mengajak keduanya bersalaman. Semua anak-anak yang datang berhak mendapat kue manis dari presiden. Serunya lagi, sebagian anak bahkan niat datang dengan mengenakan kostum-kostum lucu. Mulai dari Olaf, Superman, Spider-Man, hingga kostum tengkorak. Tradisi pesta Halloween di Gedung Putih memang bukan kali pertama digelar. Di era kepemimpinan mantan Presiden AS Barack Obama, tradisi open house pesta Halloween seperti ini juga rutin digelar. Nah, selanjutnya kita ke Argentina. Ratusan warga pada akhir pekan kemarin dihibur dengan festival balon udara ya. Acara tahunan ini di Argentina sukses pukau penonton karena bentuk balon udara yang ditampilkan beragam dan sangat unik. Sirine berbunyi. Satu persatu balon udara pun langsung meluncur ke langit Argentina. Yap. Ini dia festival balon udara yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina akhir pekan lalu. Lebih dari 20 balon udara beradu ketinggian saat matahari terbenam di ladang utara ibu kota negara ini. Bentuk balon udara yang ditampilkan kali ini tak hanya warna-warni, tapi ada pula yang berbentuk karakter kartun. Tentu saja ratusan penonton pun terpukau dengan pertunjukan ini. Realmente era cumplir un sueño. Yo vine desde La Plata. Y siempre quise ver desde chica cómo despegaban estos globos y hoy lo cumplí a mis 51 años. Festival balon udara di Argentina dilakukan setiap menyambut akhir tahun. Sementara gelaran yang dilakukan ke-10 kalinya ini diklaim yang terbesar sepanjang sejarah Argentina. Dari Argentina sekarang kita langsung ke London, Inggris. Festival makanan halal digelar sebagai bentuk perayaan keberagaman. Tak hanya diminati oleh warga muslim saja, festival ini juga diminati oleh warga dari berbagai latar belakang agama. Aneka hidangan menggiurkan ini bisa kita dapatkan dalam festival makanan halal di kota London, Inggris. Festival ini memadukan ragam kuliner dan tren yang tengah populer di kawasan Shoreditch, London Utara. Di area ini banyak muslim yang menetap. Mereka memiliki budaya saling menukar makanan. Di sini juga jajanan pinggir jalan dan sejumlah restorannya menarik perhatian kaum muda London. Ada juga menu yang mencampurkan antara sajian ala Timur Tengah dengan apa yang tengah menjadi pembicaraan masyarakat lokal. Seperti pada stand Dudley's Person Creamery. Chocolate and halva is going on. And this one is just inspired by the sesame candy that we'd normally have with coffee or as a sweet treat. Everyone will say, oh, I remember halva when I was a child. So we made a chocolate with some chunks of halva in there. Bagi penyuka makanan yang cukup berat, sajian mie ini bisa jadi pilihan. Terinspirasi dari hidangan asal Burma, khao sui. It's essentially a bowl of noodles with a coconut soup, slow-cooked chicken or pulled beef and lots of crunchy things that go on top. From a homemade chili sauce, a prawn crumble, we have spring onions and lots of lime and lemon. Tak hanya diminati kaum muslim, banyak juga yang hadir mencoba nikmatnya sajian halal ini. We've seen the halloumi fries, so we're getting quite excited about the halloumi fries. And then we're moving on to the Persian ice cream after that, with maybe a few bits in between. Jumlah warga muslim yang kian meningkat di Inggris makin membuka pasar bisnis makanan halal. Bahkan diperkirakan industri tersebut bernilai 3 miliar pound sterling atau kurang lebih setara dengan 48 triliun rupiah. Kegiatan yang belum lama ini digelar, kian menunjukkan ibu kota Inggris ini sebagai kawasan yang kaya budaya dan beraneka ragam.
Informasi dari mancanegara tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Yoga Nata, seorang solois yang sering membawakan musik bergenre folk. Dan ia akan hadir dengan lagu yang berjudul Yelole Hihi. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia pamit undur diri dan sampai bertemu kembali esok hari. Selamat merayakan Hari Raya Galungan, matur suksma. Om Santi 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 Om. Si malu ninga munyin adi ne manis di telepon. Rasa percaya dikenal beli. Jeneng adi jegek carmi abi. Lebat adi duga se ketemu. Jeneng beli cara kata mengsem. Kulit selambuin misi kakak, parfum kambing tu sing taen manjus. Adi melayu beli meganding. Telole ketemu jeneng beli cara kata mengsem. Kulit selambuin misi kakak, parfum kambing tu sing taen manjus.